Halo semuanya, kembali lagi di Frag Gaming Store Channel bersama Jojo di sini, dan kali ini kita akan membahas sebuah mouse baru dari brand yang baru juga bagiku. Jadi ini brand bisa memberikan mouse dengan sensor PixArt 335 di harga di bawah 400 ribuan saja. Kira-kira apa mouse-nya, dan kita juga akan menyandingkannya dengan mouse 3395 yang kita punya di sini. Jadi tunggu apa lagi, pantengin terus videonya sampai selesai. Nah, ini dia. Sebenarnya pertama kali datang ini di studio kita tuh emang agak membingungkan ya. Ini bener, kardusnya ini memang kayak gini. Jadi boxnya ini memang kayak terkesan box pengiriman biasa ya. Jadi ini adalah mouse VXE R1 SE. Jadi ini adalah VXE, brandnya itu VXE dengan tipe mouse R1 SE. Jadi R1 ini memang setauku ada beberapa tipe, dan di sini kita mempunyai tipe yang SE. Jadi tunggu apa lagi? Karena di boxnya hanya sederhana saja, nggak ada apa ya udahlah, boxnya kayak gitu doang, langsung kita unboxing aja. Oh ya, by the way guys, mohon maaf banget nih kalau memang suaraku agak bindeng karena memang lagi pilek ya. Ini lagi musim-musimnya nyakit ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita tetap syuting aja. Ini kita unboxing dulu. Ya sebenarnya emang agak unik sih. Oke, ternyata memang boxnya ada lagi guys di dalam. Jadi memang ini adalah box pengiriman dari VXE-nya langsung. Berarti abaikan pendapatku yang tadi yang menggunakan box. Enggak, boxnya itu cuma kayak gitu doang. Salah, ada boxnya, ada box kemasannya dan tergolong rapi, berwarnakan hitam. Sepertinya aku mendapatkan warna yang hitam. Untuk warna SE ini ada dua warna, yaitu hitam dan putih. Basic aja. Jadi tunggu apa lagi, langsung kita unboxing aja ya. Di sini VXE R1 SE. Langsung kita buka. Kira-kira seperti apa sih mouse 3395 di harga 400.000 ke bawah. Oke, isi boxnya ada apa aja? Yang pertama, yang pasti ada mouse-nya. Di sini kita ternyata mendapatkan mouse yang warna putih. Jadi memang dusnya itu warna hitam, tapi ternyata dalamnya putih, berarti dus boxnya tidak menggambarkan warna apa yang kita dapatkan. Kita mendapatkan USB cable, di sini standar aja sih, tapi sudah paracord fleksibel. Jadi USB Type C to USB Type E. Lalu di sini ada buku manual dari VXE series ini. Lalu di sini juga ada produk garansinya dari VXE, namun kita nggak tahu ya apakah garansinya akan bekerja dengan baik di Indonesia. Langsung kita ulik saja mouse-nya nih. Di sini bisa dapat dilihat ya, di sini kita dapat mouse yang warnanya putih, dan menurutku putihnya ini asik guys. Aku suka banget perpaduan warna putih dan aksen hitamnya, yang mana di bagian top shell sampai bottom shell-nya ini menggunakan warna putih yang kualitas finishingnya ini berfinishingkan matte, namun matte-nya ini sedikit bertekstur. Jadi kalau dipegang itu kita kerasa kayak megang pasir teksturnya. Lalu di bagian bawahnya, di bagian bottom shell yang ini aku yang suka. Jadi bottom shell-nya ini di bagian list pinggirannya, ini dia menggunakan warna glossy. Namun kalau untuk di bagian bawahnya, itu menggunakan hitamnya hitam matte. Jadi di bagian bottom shell-nya ini bisa dibilang dia menggunakan dua jenis finishing, yang mana untuk di bagian list ini menggunakan list glossy hitam. Namun untuk bagian bawahnya ini yang tidak terlihat itu menggunakan finishing matte yang mirip untuk finishing di top shell-nya, seperti itu. Jadi secara first impression bisa dibilang aku suka sama mouse ini ya. Bisa dibilang suka. Desainnya ini sangat simple, tapi mengena gitu. Dan aku belum melihat sih desain simple lain dari mouse yang lain. Itu biasanya kalau emang full white, dia bottom shell-nya pun juga white. Kalau memang dia full black, bottom shell-nya pun juga full black, seperti itu. Lalu untuk di bagian bawahnya dapat dilihat di sini terdapat tombol on off. On off-nya ini kebagi jadi 3, yaitu 2,4 GHz off dan Bluetooth. Ya bener banget.
mouse ini sudah multi connection, jadi kalian bisa menggunakan 2,4 GHz dongle ataupun mode Bluetooth. Yang mana untuk 2,4 GHz dongle-nya ini sudah diberikan storage di bagian bawah mouse ini. Lalu di bagian atas dan bawahnya ini terdapat mousepad yang sudah menggunakan bahan PTFE. Lalu selain itu dapat dilihat di sini ada tombol DPI. Untuk DPI sendiri kalau diatur lewat software DPI bisa up to 26.000 DPI, lalu sensornya tentu saja sudah menggunakan PixArt PAW3395, lalu switchnya di sini menggunakan Guano Blue Shell White Dot, dan untuk beratnya sendiri ada di angka 51 gram. Oke, itu untuk spesifikasinya dan tadi untuk desain belakangnya. Lalu gimana sih untuk shape-nya? Bagaimana penggunaan VXE ini dalam bermain game atau mungkin dalam kegiatan sehari-hari seperti itu ya. Di sini aku bakal bandingin sama Adjust AC199 ya untuk masalah body dan lain-lain performanya seperti apa, karena Adjust AC199 pun juga menggunakan PixArt PAW3395. Namun untuk Adjust sendiri kalau soal harga bisa dibilang dia dibanderol di harga 500 ribuan, jadi masih lebih mahal dari VXE ini. Bahkan dia tidak memberikan fitur Bluetooth seperti itu. Nah ini untuk adjustnya, jadi bisa dibilang secara peletakan tombol semuanya mirip dari VXE sama adjust ini. Bisa dibilang yang berbeda hanya ada di DPI button, yang mana untuk VXE ada di bagian belakang. Jadi untuk VXE ini bisa dibilang untuk shape-nya ini menggunakan shape yang sudah mainstream ya guys. Jadi shape-nya ini menggunakan ambidextrous shape alias simetris, jadi bisa digunakan untuk left-handed ataupun right-handed seperti itu. Dan overall finishing yang matte finish ini yang tadi pertama aku bilang, bisa dibilang matte finish-nya ini sangatlah nyaman. Dan problem terhadap matte finish yang biasanya aku dapatkan itu adalah kalau yang matte finish-nya lengket seperti rubber itu biasanya gampang kotor alias minyak itu gampang menempel. Namun di sini bisa dibilang matte finish-nya ini tuh masih sangat bersih. Jadi bisa dibilang ini untuk warna putihnya ya, untuk warna putihnya ini overall aku suka banget karena dari tadi keringat di tanganku pun tidak begitu membekas di mouse ini. Nah, jadi tunggu apa lagi, aku bakal nyobain mouse ini langsung dengan bermain game yang akan aku coba seperti biasa ada Counter Strike 2 dan juga Genshin Impact seperti itu. Jadi pantengin terus videonya sampai selesai. Oke, aku habis nyobain VXE R1 SE ini dan overall bisa dibilang aku lumayan cukup kaget karena di harganya 399 ribuan saja bisa dibilang VXE R1 ini tidak bisa banyak dikeluhkan karena satu hal, pertama dari sensornya bekerja dengan sangat baik, PixArt 3395, performa yang diberikan pun sangat baik. Sensitivitas wireless connection 2,4 GHz-nya pun bisa dibilang sangat baik. Tidak ada keluhan, tidak ada latency yang aku rasakan. Lalu dari switch-nya sendiri sangat responsif dan cukup responsif untuk aiming dan lain-lain. Lalu untuk akurasinya pun menurutku sudah sangat pas dan memang sangat terbukti bahwa ini menggunakan 3395. Lalu yang aku suka itu apalagi yaitu ringannya mouse ini. Saat aku timbang mouse ini, beratnya ini ada di angka 50 gram saja. Bahkan dengan Adjust AC199 masih lebih berat 10 gram Adjust AC199. Jadi bisa bilang mouse ini tuh mengingatkanku kepada mouse Cortex series yaitu Inno X1 ataupun Inno X2. Jadi kayak kesannya saat aku pertama kali pakai itu tidak memberikan hal yang aneh alias hal yang harus aku biasakan kembali dalam menggunakan mouse. Kadang dalam bentuk mouse yang sedikit berbeda ataupun ada slightly different shape ya antar mouse ke mouse itu pasti harus membutuhkan pembiasaan dalam menggunakan mouse tersebut. Namun pada mouse ini bisa dibilang aku tidak perlu membiasakan diri untuk menggunakan mouse ini dengan baik. Mouse sehari-hariku itu ada dua, yaitu Phantek Helios yang SD3 RGB sama Icarus. Bisa dibilang Icarus mirip ya sama Adjust ya, Icarus V2. Jadi bisa bilang aku sangat menyukai mouse ini, apalagi di harga 399.000. Menurutku ini best deal banget untuk sebuah mouse gaming yang murah gitu ya. Karena di harga 399.000 ataupun 400.000 ke bawah biasanya masih menggunakan
sensor 3325 atau mungkin 3335 seperti itu. Jadi bisa dibilang 3395 di harga seperti ini, menurutku ini best of deal banget. Biasanya itu kan kalau di harga segitu, itu ada yang dikorbankan. Nah, kalau aku melihat di sini yang dikorbankan itu adalah satu aksesorisnya. Memang di sini aksesoris tidak banyak. Jadi seperti adjust ini kan dia backshell-nya itu bisa dilepas, bisa diganti dengan honeycomb. Lalu kalau misal dari Vortex series misal ada yang bisa memberikan mouse fit cadangan, lalu ada grip tape seperti itu merupakan aksesoris tambahan. Di VXI ini tidak ada aksesoris tambahan sama sekali. Namun kalau permasalahan grip tape bisa dibilang aku suka mouse yang ada grip tape-nya. Namun bisa dibilang finishing-nya ini terutama dari yang warna putih ya. Finishing dari mouse ini itu menurutku sangat bagus. Jadi tidak perlu menggunakan grip tape untuk menjaga grip di mouse ini seperti itu. Lalu sudah ada fitur Bluetooth juga. Jadi menurutku fitur Bluetooth ini juga penting mungkin bagi kalian yang menggunakan laptop ataupun MacBook misal yang slot USB-nya itu sudah habis. Jadi tidak ingin menggunakan USB dongle, bisa menggunakan Bluetooth-nya seperti itu. Nah, jadi tunggu apa lagi kira-kira, apakah kalian tertarik untuk mencoba brand baru dari VXI R1 SE ini? Dia bisa memberikan 3395 di harga yang sangat affordable. Apakah kalian akan mencobanya? Atau mungkin kalian sudah mencobanya? Bisa tolong tuliskan di kolom komentar dan bagikan pengalaman kalian untuk teman-teman yang lain. Dan sekian saja untuk video review singkat mouse VXE ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa berikan like di video ini kalau kalian suka. Dan sampai jumpa, and as always, jangan lupa bahagia.